Saudara, 3 jenazah korban penembakan kelompok bersenjata di Nduga, Papua tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Tiga jenazah yang menjadi korban penembakan kelompok bersenjata Papua tiba di Bandara Sultan Hasanuddin setelah bertolak dari Timika, Papua. Ketiga korban meninggal ini merupakan warga Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Tangis pilu keluarga mengiringi kepulangan para korban saat jenazah hendak dibawa ke kampung halaman di Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu dari korban meninggal, yakni Daeng Maranu, diketahui meninggalkan seorang istri dan 3 anak yang masih kecil. Korban juga diketahui baru 2 tahun di Papua untuk mencari nafkah bagi keluarga. Di Palu, Sulawesi Tengah, saudara, jenazah Mahmud Ismaun, salah satu korban penembakan kelompok bersenjata di Nduga, Papua, tiba di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri pada Minggu sore. Peti jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Keluarga dan kerabat terus berdatangan ke rumah duka untuk berbelasungkawa. Menurut rencana, jenazah Mahmud Ismaun akan dimakamkan hari Senin ini. Almarhum Mahmud Ismaun yang pindah ke Papua dan menetap selama 1 tahun 2 bulan, meninggalkan istri dan 4 orang anak. Sementara itu, saudara, 2 korban kelompok bersenjata Sudarmin yang mengalami luka tembak lengan kiri dan Hasdi luka tembak di kaki bagian kanan masih dirawat di Bangsal Mambruk RSUD Mimika. Keduanya dihadang saat pulang dari Kenyam ke Pelabuhan Baras Batu menggunakan truk dan ditembak saat di kampung Nogolait. Keduanya langsung dirawat di Puskesmas Kenyam. Pas kami sampai di ujung kampung situ sudah kita di Berondo. Bapak bisa selamat itu kayak gimana? Karena posisi saya kan di belakang dulu. Saya tiarap di atas mobil. Nanti tunggu mereka pergi semua baru saya bisa kabur dari tempat. Bapak sembunyi di mana berarti? Di belakang. Terkait penembakan kelompok bersenjata di Kampung Nogolait, Nduga, Papua, anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono menegaskan bahwa kejadian ini merupakan perbuatan kejam dan melanggar hak asasi manusia. Anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono menegaskan peristiwa ini harus diproses hukum. Oleh karena itu, DPR meminta kepada pemerintah pusat, TNI, dan Polri serta BIN untuk serius dalam menangani permasalahan ini. Suatu kejadian yang biadab dan itu adalah jelas pelanggaran hak asasi manusia terhadap para korban. TNI Polri ditugaskan untuk membela dan menjaga kedaulatan dan keamanan negara serta membela hukum dan juga melindungi semua warga. Maka itu saya meminta kepada seluruh aparat keamanan, baik apakah itu dari BIN, Panglima TNI, Kapolri, dan juga seluruh aparatur, baik pemerintah pusat dan daerah, untuk bisa benar-benar serius menangani permasalahan ini. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya akan menagih janji Panglima TNI untuk segera menyelesaikan masalah keamanan di Papua. Jazuli juga meminta agar penyelesaian masalah keamanan di Papua dilakukan dengan pendekatan yang tepat, diantaranya dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh adat setempat. Pendekatan yang tepat itu banyak cara. Melibatkan tokoh-tokoh agama itu juga bagian dari penting. Tokoh adat itu juga bagian dari hal yang sangat penting. Bukan hanya pendekatan bersenjata. Ya kan? Dulu Panglima TNI sebelum jadi Panglima kan sudah memberikan sesumbar akan mengatasi persoalan-persoalan Papua itu lebih humanis.